itu tunangan mata. Rolling. Roll. Rolling. Udah posisinya udah level. Action. Balik mana? Aman nggak? Kayak nyeret gitu tadi ya? Kayak nyari-nyari. Ya belum makan siang gitu. Iya benar. Ya lo kode banget sih. Ya. Agak nongol sedikit ya tadi ya. Di rumah. Masa? Oke, ya. Man, berperan di SH ini man, pengalaman baru apa sih yang didapat gitu? Kan sebelum-sebelumnya beda tuh. Sebelum-sebelumnya kan yang drama remaja, sekarang gimana? Gue udah 3 tahun akhir ini dapatnya tuh emang perannya tuh ibu sebenarnya, tapi mungkin baru kali ini yang nanya aja, tapi udah banyak orang sih yang tahu. Gak ada bedanya sih, apa ya, mungkin pembawaannya aja, pembawaannya harus lebih dewasa, terus cara untuk chemistry di antara pemain yang jadi suami kan atau yang jadi anak, itu kan harus punya chemistry, paling ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gue masih kalau misalkan di base camp ya sebagai Amanda aja umur 20 tahun, kalau misalkan udah onset udah beda gitu. Malah mereka ngeliatnya ya udah Amanda yang masih anak kecil malah gitu. Mungkin apa namanya bedanya sinetron yang dulu waktu di SCTV kan sama sekarang gimana? Ya mungkin apa ya, bedanya ya mungkin karena emang udah nambah umur, terus ya proses lah semuanya, pendewasaan segala macam. Dulu umur berapa ya gue? Umur 15, 17, sekarang umurnya udah umur 21. Jadi ya masa harus stuck di situ mulu, harus di remaja mulu. Ya coba suatu hal yang baru, yang beda, yang bikin jadi tertantang. Karena kalau remaja ya udah adegannya yang pasti ya percintaan lagi, konfliknya paling ya ada masalah cemburu atau apa. Tapi kan kalau misalkan posisinya sekarang perannya udah jadi ibu, pasti kan ada ya soal anak, terus habis itu masalah biaya hidup, terus habis itu paling adanya percintaan, masalah keluarga segala macam. Jadi banyak banget sih gitu, bisa lebih dieksplor. Berperan ibu kan lu sendiri kan belum jadi ibu nih, ada kesulitan nggak? Enggak sih, nggak terlalu, menurut gue sih nggak terlalu banget, karena kan yang penting komunikasi antara pemain, terus habis itu komunikasi sama sutradara, sama jalan ceritanya. Dari situ kita bisa build kayak gimana. Sebagai aktris ya harus belajar gitu, kita harus punya referensi, kita harus nonton dari sinetron sebelumnya yang punya jalan cerita yang sama. Selain nonton sinetron yang jalan cerita sama, ada sharing-sharing juga nggak? Entah sama nyokap sendiri atau sama aktris-aktris yang lebih senior? Kalau sharing sama keluarga gue sendiri sih enggak sih, paling cuma sharing di antara pemain aja. Nanti kita mau dibikinnya kayak gimana, kan sebelum tag pasti harus ada latihan dulu, dan di situ sebagai sutradara pastinya kayak ngasih tahu kan, kamu actingnya harus kayak gini, di setiap kalimat yang kamu ucapin harus seperti ini, itu segala macam. Dari situ akhirnya belajar gimana pembawaannya. Masih paling tua kan? Nah, kayak sinetron yang sekarang lagi diperan ini kan jadi seorang istri. Dia online adalah istri keduaku ya. Nih judulnya udah lucu nih, gimana nih Amanda? Ya nggak apa sih, ini kan emang lagi zamannya aja, dan nggak mungkin kita ceritanya yang kayak monoton yang ke situ terus tentang pengkhianatan suami atau enggak istri yang diduain. Kayaknya suaminya dengan artian kayak suaminya terus yang brengsek gitu loh. Ya ini yang sedang kita alamin sekarang gitu loh. Banyak orang terlalu fokus kepada gadget sampai akhirnya dia melupakan kehidupan realnya. Adu peran sama Bang Hans sendiri. Kayak lagi sering banget ya adu peran sama
Ini ketiga kalinya sih. 3 kali. Gimana tuh Amanda? Nggak gimana sih. Namanya Om Hans itu kan. Maksudnya Hans itu orangnya juga asik. Terus tante orangnya asik, seru, apalagi di umur dia yang udah 31 tahun itu dia mau ngomong saya di umur saya yang 20 ini, jadi dia nganggap gue kayak adek gitu, dan gue menganggap dia sebagai om saya. Dipertegas ya, dipertegas. Man, tahu nggak sih kalau SHI ini jadi viral gitu, maksudnya sekarang jadi trending topik juga. Oh ya? Jadi omongan netizen juga, oh, kayaknya relate gitu banget sih sama kehidupan sehari-hari beberapa orang di luar sana gitu. Gimana pandangannya? Emang maksudnya gini, sinetron atau apapun itu, film itu sebagai apa ya, pengungkap suara dalam hati kita, dan pasti kita punya pengalaman yang sama atau apa. Jadi mungkin banyak orang yang tidak bisa mengucapkannya, tapi dengan cara nonton itu mereka merasa kayak apa yang gue rasain akhirnya bisa diperlihatkan gitu loh. Namanya juga dunia hiburan kan, emang kayak gitu sih dengan yang terjadi pada saat ini aja. Lu mau kerja, lu main ini dulu, main apa yang ini laptop ini dulu. Mainin laptop ini. Baru mau make, lu sadar ya, lu kerja. Makanya aku tutup, aku pindah ke laptop. Iya, itu pindah ke tukul. Oke. Sini. Iya, kembali ke laptop. Gitu. Oke. Jalan. Coba. Kurang ke kanan, Hans. Laptopnya yang lu mau buka. Yang ini, yang game. Kurang ke kanan sendiri, geser ke kanan. Oke. Yang itu boleh tutup dulu kali ya. Yang itu baru tutup kali ya. Enggak, yang itu udah buka, baru masang. Baru ya gitu ya. Ya baru mau mulai lah. Oke. Siap. Ada pengalaman ini nggak, Man? Seseorang lain atau teman bahkan teman sendiri curhat, oh yang lo peranin sama kayak kehidupan gua nih begini gitu. Enggak sih, paling mungkin netizen aja sih, netizen dari penonton yang lagi nonton film, sinetron, FTV atau apapun itu, mungkin mereka pernah ngalamin hal yang sama. Dan kalau misalkan dari pribadi aku sendiri sih, enggak sih, belum yang gimana, cuma pembawaannya aja kita harus seperti karakter yang ada di film atau pokok tersebut aja, lebih mendalami lagi aja gitu. Kan ini kan syuting ini kan serius nih, soalnya serius ya adegannya. Gimana sih cara lu mencairkan suasana? Tadi sempat dibilang Bang Hans sendiri. Gue nggak pernah serius anaknya. Serius. Itu gimana tuh biar bisa lu mencairkan? Gue nggak pernah serius anaknya, serius. Jadi kadang tetap bekerja profesional, mungkin karena udah tahu karakter satu sama lain, dan gue orangnya juga kalau misalnya berakting nggak mau untuk menjadi terlihat yang lebih baik, gue harus nimbangin pasangan gue, dia aktingnya gue harus nimbangin, nggak bisa gue aktingnya yang pengen terlihat keren, dianya ada di bawah, kita harus sama-sama gitu loh. Dan di sini kru-krunya juga pada baik, pada asik, jadi ya kita anggap bercanda aja lah. Karena kalau gue syuting sama Hans, berarti scene gue banyak, jadi lama-lama gue juga capek, aku tuh lelah gitu loh. Cara mengungkapkannya bukan kayak aduh capek lelah, gue orangnya nggak kayak gitu sih. Jadi ya paling bercanda aja, aduh masih banyak ya scene-nya ya, nggak mau dibuang-buangin kayak gitu. Jadi kita bercanda aja biar asik. Selain itu ada bercandaannya, kan bahkan sering ngakak banget ya kalau lagi bercanda sama siapa sih contohnya? Gue nggak tahu ya, paling apa ya, mungkin yang gue ucapin dengan gue menyindir dia segala macem, karena ya posisinya dia lagi single, dia jadi nyamuk karena ada pemain bawa pasangan atau apa, terus dia sendiri di pojokan gitu. Terus atau enggak gue berantem sama asisten gue, tapi itu bercanda, dianya ketawa gitu, karena asisten gue juga ya gitu ya, suka nggak menghargai memang. Tadi dia lagi tiduran di situ, bosnya lagi kerja main handphone lu. Karena udah dipanggil kita lanjut lagi ya. Selesain aja mendingan. Oh ya. Soalnya banyak, ada lagi soal Oh ya, film. terus satu lagi. Kan di beberapa scene pasti ada yang sedih, nangis gitu. Nah, lu sendiri ngejalaninnya gimana tuh?
biasanya kan agak sulit untuk acting nangis atau sedih. Gimana? Mungkin di posisi ini semua, maksudnya di posisi gue pekerja sebagai entertain, kenapa gue cepat nangis atau apa, karena gue semuanya ngejalaninnya pakai hati. Gue nggak pernah muluk-muluk soal budget, soal set, soal apapun itu, karakter segala macam, karena ini pekerjaan ini gue bukan menganggapnya sebagai pekerjaan, tapi menganggapnya sebagai hobi. Jadi apapun yang gue jalanin semuanya pakai hati. Dan ketika gue udah megang skenario, di sini ceritanya gue sebagai Cory atau sebagai siapapun itu ya on set Cory, udah cut ya ada Manopo lagi gitu. Yang penting gue orangnya enjoy sih dalam pekerjaan apapun itu, dan nggak mau ngambil pusing, nggak mau berniatan untuk menjadi yang terbaik, cuma jalanin aja. Berarti nggak yang inget yang sedih-sedih masa lalu gitu jadi nangis gitu enggak? Enggak. Yang penting gue harus masuk di dalam cerita, scene-nya ini lagi apa, gue harus masukin karakter gue. Jadi nggak perlu harus pakai tetes mata atau apa, nggak perlu harus nunggu 5 menit apa langsung ya udah lagi cover, master plus cover, dan gue langsung nangis. Amanda mulai berakting tahun 2012. Mulai berakting tahun 2008. Oh 2008. Kenapa mau terjun dalam berakting sendiri? Coba-coba berhadiah sebenarnya mulai. Kita coba-coba dan akhirnya ternyata gue tertarik, sangat tertarik, dan mungkin rezekinya emang jalannya dari Tuhan tuh udah begini. Gitu. Memang udah niat dari awal kah atau hanya coba-coba aja gitu ya? Enggak. Dulu cita-cita gue apa ya? Cita-cita gue adalah makan sama nyopet kali ya dulu ya. Kalau ditanya karena gue nggak punya cita-cita dari kecil gue nggak ada cita-cita, gue jalanin aja. Tapi pas di umur 14 tahun gue harus punya visi misi nih. Kalau gue pengen di sini gue tekunin, kalau enggak ya gue harus melepaskan dan gue coba untuk apa yang gue mau gitu loh. Ternyata yang gue mau, yang dan pengen gue jalanin adalah karir seperti ini gitu. Jadi gue harus memanage semuanya dengan baik gitu supaya jadi orang gitu loh. Suka dukanya seperti apa sih kok meniti karir sampai sekarang? Suka dukanya apa sih, gue nggak pernah berduka kayaknya. Suka dukanya mungkin dari waktu dan ya waktu doang sih. Gue rasa waktu dimana kita jarang ngumpul sama keluarga, waktu dimana kita jarang nongkrong, waktu dimana kita jarang ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Jadi waktunya terbuang untuk milih pekerjaan dan paling lebih mengenal orang-orang yang ada di sini aja sih, di lokasi gitu. Jadi kita bisa nganggap orang-orang ini jadi keluarga, bagian keluarga kita. Udah boleh Mbak ya? Oke, udah dipanggil ya? Serius sekarang berbalik. Action! Habis itu berbalik kan? Sini. Oke. Ngomong dulu. Sampai gitu bekerja. Cut, oke ya? Oke. Udah. Kasih buka. Oke, thank you for today, geng. Balik dulu ya. Iya. Beli. No,